Saya dulu itu nggak sekolah formal, saya tidak punya gelar. Dulu, tapi saya senang. Jadi kalau nganggur ya pantas tidak punya gelar. Saya ngaji di kampung-kampung yang nggak punya gelar harus syukur karena ya itu tadi nggak dapat pekerjaan ya pantas tidak punya gelar. Harusnya dipikir yang punya gelar ini. Tapi problem Indonesia kadang yang punya gelar itu dipikir yang nggak punya gelar. Maka di Indonesia itu unik, banyak orang nggak punya gelar, mungkin yang punya. Saya juga gitu, saya belajar tafsir terus menerus. Kadang yang saya pimpin itu seorang dokter tafsir atau profesor tafsir karena mereka belajar terus nyari gelar. Saya belajar tafsir terus. Akhirnya cepat pinter saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di channel Derek Poro Kiai dan masih mengikuti pengajian guru kita bersama yaitu Gus Baha. Pada kesempatan kali ini Gus Baha ngaji di Fakultas Kehutanan UGM Universitas Gadjah Mada. Dan pada pengajian tersebut Gus Baha membahas bagaimana beliau tidak menjalani pendidikan formal dan beliau juga tidak memiliki suatu gelar. Namun keilmuan beliau sangat dihargai, baik yang memiliki gelar ataupun yang tidak memiliki gelar, terutama di bidang ilmu fikih dan ilmu agama, khususnya agama Islam. Bagaimana selengkapnya pengajian kali ini teman-teman? Langsung saja kita simak pengajian berikut ini. Kita simak bareng-bareng teman-teman. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Budiardi, moderator, teman-teman yang kami hormati. Dan sebetulnya kami ini tidak diundang, tapi dipilih. Karena 7 bulan yang lalu mungkin Mas Joko ini misalnya, tapi saya tetap bilang nggak bisa. Lama-lama dipaksa menyesuaikan jadwal di UI. Terus diambil secara paksa. Tapi ini penculikan yang baik gitu. Tidak semua penculikan itu buruk, asal nuansanya itu demi kebangsaan. Ya umuran diculik, karena kalau diculik nggak mau memang saya. Begini, ini kan pengenalan budaya. Jadi saya akan ceritakan budaya santri. Nanti yang Mas moderator cerita budaya Gunung Kidul. Begini, di antara budaya para guru-guru kita, para baik yang kiai maupun kiai, itu memang melestarikan yang ada. Problemnya melestarikan yang ada itu biasanya yang kaum berjuis atau yang elit itu nganggap yang ada itu tontonan. Sehingga misalnya orang Bedui itu kita lestarikan budaya, berarti yang bodoh tetap bodoh, yang manusia hutan naik pohon tetap naik pohon. Makanya ini PR bagi Fakultas Kehutanan, ini harus melestarikan itu yang apa ya? Masa melestarikan dengan makna membiarkan yang miskin tetap miskin, terus kita kadang-kadang wisata itu nonton, lihat orang yang masih naik pohon, orang suku itu. Makanya ini kritik sekali besar. Karena kebetulan katanya Fakultas Kehutanan punya apa? Presiden jadi minoritas mimpin apa? Kalau pakai logika demokrasi itu nggak pas. Jadi merasa paling kecil tapi merasa paling superior. Saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau melestarikan budaya, karena budaya itu bagian dari itu adalah ketertinggalan itu jadi tontonan. Kadang orang melihat pakai koteka, pakai manusia, pohon, pakai apa itu dia katanya meneruskan apa budaya. Hazanah yang saya baca dalam kitab-kitab itu begini, Irian itu namanya Irian, itu Urian itu bahasa Arab. Jadi dulu ketika khilafah Abbasiyah namanya Harun al-Rasyid sekitar tahun 200 Hijriah, kira-kira ya 800 Masehi. Itu rival-rival politiknya atau penjahat itu dibuang. Dulu pembuangan namanya tabrik kalau dalam bahasa Arab pengasihan. Mereka kalau bahasa Arabkan Indonesia karena mereka belum tahu Indonesia dan memang belum ada Indonesia. Itu namanya
Asyikul atau Asyikul Aqsa Timur Jawa. Ketika dibuang di sana melihat orang-orang telanjang pakai koteka, terus mereka bilang Urian dalam bahasa Arab itu telanjang. Terus ya jadilah Irian Jaya. Itu marganya itu Al-Qadir, sebagian ada yang Al-Qadir. Sehingga di sana itu banyak orang Arab, termasuk siapa itu yang biasa jubirnya Pak Presiden itu, termasuk Maria Al-Qadiri yang sekarang pernah jadi presiden di Timur Leste. Makanya Irian ini unik. Jadi ya seperti itu, tapi banyak yang turunan Arab. Jadi mengkaji budaya itu terutama menurut saya sebagai kiai itu budaya bagian yang dikembangkan itu budaya bagian. Karena orang sampai cari hiburan yang nggak benar atau bahasa agamanya maksiat, saya tetap pakai konsisten bahasa kiai karena ini budaya saya. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa nanti jadi orang dulu gitu. Tapi bahagia itu harus kita kelola, kita pertahankan. Sehingga dalam khazanah kita nomor satu hidup harus baik. Caranya gimana? Ya mensyukuri yang sudah. Termasuk kita sebagai minoritas harus hidup. Karena kalau fakultas ini tidak sehat itu punya alibi. Kan kita minoritas. Makanya enak, jadi orang kecil itu enak. Tapi kalau kita jadi orang besar, semua kesalahan akan ditimpakan di kita. Jadi kalau kecil itu kan disubsidi pantas, dipikir orang lain pantas. Barongannya apa? Saya dulu itu nggak sekolah formal, saya tidak punya gelar. Dulu, tapi saya senang. Jadi kalau nganggur ya pantas tidak punya gelar. Saya di kampung-kampung yang nggak punya gelar harus syukur karena ya itu nggak dapat pekerjaan ya pantas tidak punya gelar. Harusnya dipikir yang punya gelar itu. Tapi problem Indonesia kadang yang punya gelar itu dipikir yang nggak punya gelar. Karena misalnya orang pelaku pasar itu kaya raya padahal dia ada sarjana itu, terus mensampati yang gelarnya SD dan dapat pekerjaan karena dia sekolah terus ya jadi praktisi ekonomi. Yang satu kerja terus sampai jadi orang. Maka di Indonesia itu unik, banyak orang nggak punya gelar, mungkin yang punya. Saya juga gitu, saya belajar tafsir terus menerus. Kadang saya pimpin itu seorang dokter tafsir atau profesor tafsir karena mereka belajar terus nyari gelar. Saya belajar tafsir terus. Akhirnya cepat pinter saya. Jadi di Indonesia anak-anak yang belajar kehutanan itu sama petani-petani yang menguasai jenis tanaman sak fungsinya itu pinter mana? Meskipun ilmu mereka ini autodidak, misalnya gini, oh pohon ini beracun, kok tahu? Oh tetangga saya habis makan mas. Jadi kalau tak teliti jelek. Oh jamur ini beracun, kok tahu? Tetangga saya habis makan itu. Kalau nanti manfaat juga gitu, tetangga saya miskin, tiap hari makan ini ya hidup. Makanya saya ini termasuk kiai membela kaum bodoh. Itu terkenal di mana-mana. Sampai saya agak dimarahi Gus Jati, orang bodoh kok dibela. Karena saya ini trauma. Trauma kadang kepinteran itu ya, pinteran itu satu. Makanya ada pepatah di khazanah kita namanya inna minal ilmi la jahlan. Kadang ilmu itu menjadi bodoh. Begini contohnya. Indonesia kan sering berdebat. Kalau NU itu misalnya awal Ramadan Minggu, kalau Muhammadiyah kalau Naksabandia ini Sabtu, ngambil lebih awal. Jadi kan Sabtu, Minggu, orang bisa berdebat sesuai teori yang mereka yakini. Ada anti astronomi, anti falak, anti apa pakai teori. Tapi yang unik, teori itu dipatahkan. Saya itu punya tetangga, dia bodoh sekali kalau untuk ukuran akademis. Tapi dulu ikut beliau saya keempat, namanya Abdurrahman. Saya ini cucunya betul dari bapak saya, mbak saya sudah dia. Dan benar-benar warga Indonesia, beliau saya orang ini. Dan berjuang dulu beliau saya dari pasukan kemerdekaan. Jadi keren saya ini. Jadi saya itu bilang gini, orang sepuh, Gus, orang-orang kok, tapi pakai bahasa gunung gitu, pakai bahasa pamit kan. Saya itu heran sama orang-orang tinggi kok bisa memperdebatkan tanggal 1 2. Itu sebetulnya gampang, Gus.
Gimana Mbok? Sama gini Mbok. Lihat saja yang menurut mereka tanggal 15 itu kalau bulan itu sempurna, dorong jauh besar sempurna, berarti itu yang benar. Jadi itu saja, misalnya yang bilang tanggal 1 itu Sabtu, itu saja. Tanggal ke-15 ternyata bulannya belum purnama. Berarti kan kenanya kira-kira tanggal 13. Jadi disuruh niteni yang saat bulan purnama tanggal 15. Menurut versi masing. Ternyata yang bilang Sabtu, yang pas tanggal 15-nya masih bekok atau masih dijel-dijel, berarti belum purnama. Nah ternyata pas tanggal 17 pas purnama, berarti yang bilang Sabtu salah. Tapi uniknya orang Indonesia, ini kata beliau, uniknya orang Indonesia tidak pernah memikir gini, foto-foto komat semua putaran. Itu aja cara berpikir. Nggak pernah meneliti baik secara akademik maupun secara awam. Sebenarnya kalau secara akademik kan kita belajar astronomi, ini tahu bulannya nggak bisa Babasito, terus istimanya kapan, kondisinya kapan. Dan itu wilayah kita, nggak wilayah perhutanan sosial. Kalau wilayah itu udah bisa, ya pakai awam tadi. Tanggal 1 hitung sampai 15. Ternyata pas bulan purnama, berarti yang bilang Ahad sama Senin sama. Kan kelihatan. Artinya apa? Tuhan itu punya cara untuk menjadikan orang awam juga tahu hal-hal yang detail, yang susah. Tapi kita ini kadang kumul jadi ambil ini. Makanya terus tadi kita mengatakan budaya harus dipertahankan, termasuk tadi misalnya orang-orang yang miskin di tengah kita, orang-orang kita kadang tidak cukup sosialisasi pendidikan sama mereka karena enak mereka jadi tonton. Parahnya lagi kalau kita jadi kiai besar atau jadi dosen atau jadi direktur, itu seneng kalau kampungnya seperti itu. Masih ada mak-mak yang miskin bakal serabi. Kita artinya kan mendoakan mereka tetap seperti itu. Itu kan kurang ajar betul. Katanya Indonesia mau dibawa maju, tapi bayangkan kampungnya seperti dulu. Mak-mak masih jualan serabi, terus kampungnya masih alam. Ini kekeliruan kita sebagai ahli. Makanya ada pepatah, inna lil ilmi tubyanan ka tubyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhan sebagaimana angkuhnya orang yang punya hati. Angkuhnya di mana? Yaitu menjadikan orang lain sebagai objek, kita sebagai subjek. Saya tuh pernah ditangisi seorang profesor. Pak, saya ini nangis. Kenapa? Anak saya SMP itu sekedar naik kelas itu saya senang. Kok rektor? Enggak, sekedar naik saya senang. Saya ini anaknya pertama, bisa menjadikan saya seorang rektor. Tapi saya seorang rektor menjadikan anak saya naik kelas susahnya berkembang. Lalu pertanyaannya, pinter mana profesor sama petani? Petani menjadikan profesor. Profesor sekedar anaknya naik kelas susah. Di dunia ini juga sama. Saya punya cerita ini kan budaya. Guru saya, Kiai Jimemun Zubair itu abahnya paling seneng cerita itu. Ada seorang kiai itu alim alama, kalau dalam bahasa pondok itu alim alama. Kalau sini kira-kira sudah profesor, sudah master, sudah punya ilmu, sudah. Itu kiainya itu pikirannya santri. Kalau kiai ini alim, bapaknya kayak apa? Setelahnya bapaknya main ke situ, itu wudhu gak bisa, sholat gak bisa. Sama santri masih dibayangkan mungkin punya ilmu khusus. Lama-lama itu kencing di dekat musola. Wah ini sudah nggak bisa ditoleransi. Ada santri yang akhirnya agak kuat tanya sama Pak Kiainya, Pak Kiai, Anda sealim itu kok bapak Anda kencing saja nggak benar tempatnya. Itu dekat apa musola tadi. Tapi kata Kiainya apa? Bapak saya itu pintar sekali. Kenapa? Karena punya keputusan mondokkan saya, sehingga saya jadi orang yang bodoh itu nggak saya. Artinya mungkin orang-orang begitu, meskipun mungkin bala kambing keputusan terbaik adalah ketika anaknya dikuliahkan di UGM. Ya betul. Tapi kadang-kadang setelah dokter, setelah itu kadang nggak mikir anak. Cara naik pangkat, cara naik alfa. Ini kan lucu. Bapaknya yang awam saja mikir caranya sekolah. Ini sudah pinter kok. Caranya naik pangkat, caranya naik alfa, caranya punya rumah banyak. Ini kan kapitalistik sekali. Sehingga dia lupa kalau anaknya ini tumbuh kembang, sudah berumur, sudah dewasa. Tahu-tahu nggak punya metode untuk menerima anak. Jadi makanya kritik pada ahli ini bukan hanya kepada profesor, kepada ulama sekalipun ada kritik. Innalil ilmi tubyanan ka tubyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhannya sendiri sebagaimana keangkuhannya akhirat. Yaitu dimulai dari melihat orang lain itu objek, tidak subjek.
Saya tadi Dwi bilang, apapun hebatnya Menteri Pertanian, kalau petani mbak nggak mau nanam padi mau apa? Sebetulnya kalau ketika ketahanan pangan itu jasanya petani nanam padi apa jasanya Menteri Pertanian yang sering rapat? Mau rapat 100 kali kalau petani nggak mau nanam mau apa? Jadi baru hanya kearifan itu, akhirnya padi ini terjaga karena banyak yang nanam. Nah, kenapa mau nanam? Baru kayak goblok kalau kita nggak mau nanam. Mana-mana itu bela orang bodoh. Bukan apa, karena yang bela tidak ada. Makanya saya kalau yang muji orang pintar kan banyak, makanya saya muji orang apa? Bodoh. Ini penting saya utarakan supaya orang itu fair. Allah bikin semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta hadza. Enggak ada alam raya ini enggak ada. Jadi kalau Allah ini bikin ketahanan pangan, itu ada orang yang didesain lugu-lugu yang pikirannya nanam padi. Coba kalau mereka terpelajar terus kerja di Korea atau ke Jepang, terus tanahnya dijual untuk jalan tol habis. Makanya ini uniknya ngaji. Jadi kalau di pesantren itu unik. Pikiran itu apa ya, sering di luar juga. Saya kira demikian. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita saksikan bersama pengajian Gus Baha di UGM Fakultas Kehutanan. Pada kesempatan kali ini Gus Baha membahas bagaimana Gus Baha tidak pernah menempuh pendidikan formal sehingga Gus Baha tidak memiliki gelar akademis. Namun Gus Baha merasa beruntung tidak memiliki gelar akademis karena memang ini agak lain dari yang lain ya teman-teman. Gus Baha merasa beruntung tidak memiliki gelar akademis karena jika nganggur pun akan merasa pantas karena tidak memiliki gelar. Dan emang benar ya, kalau dipikir-pikir emang benar teman-teman. Di Indonesia orang yang bergelar terkadang malah dipikirkan oleh orang yang tidak bergelar, gelar pendidikan akademis dalam hal ini. Seperti halnya Gus Baha. Gus Baha tidak memiliki gelar akademis, namun Gus Baha sering menjadi pembimbing atau membimbing para ahli atau profesor. Profesor dalam hari ini adalah ahli dan profesor tafsir bagaimana dalam memahami tafsir Al-Quran lebih dalam lagi. Karena Gus Baha sudah kita ketahui bersama bahwasanya Gus Baha termasuk ulama yang alim alama dalam hal tafsir Al-Quran. Dan pemahaman Gus Baha tentang tafsir Al-Quran sangat mendalam dan tentunya telah diakui oleh banyak ulama. Sehingga Gus Baha tidak terlalu khawatir tidak memiliki gelar akademis karena ilmu beliau sudah membuktikan sendiri bahwasanya Gus Baha alim alama dalam hal tafsir Al-Quran. Oleh karenanya Gus Baha berpesan kepada kita bahwasanya kita haruslah bersyukur baik yang memiliki gelar akademis maupun yang tidak memiliki gelar akademis. Mengapa demikian? Karena semua daripada kita memiliki peran dan manfaatnya masing-masing, baik yang memiliki gelar akademis maupun yang tidak memiliki gelar akademis. Sekiranya seperti itu teman-teman, apa yang saya dapat dari pengajian kali ini, teman-teman bisa berbeda pendapat dengan saya, bisa komen di kolom komentar, dan bila video pengajian ini bermanfaat bisa dibagikan, share kepada yang lainnya, dan bagi yang belum subscribe tolong di subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Sekiranya sampai di sini dulu teman-teman pengajian Gus Baha yang kita simak bersama. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu. Jaga selalu kesehatan kalian dan keluarga, sejahtera dan bahagia dan sukses selalu untuk kalian semua dan keluarga dan teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.